Ada kalanya kamu menatap langit-langit kamar, tanpa suara, tanpa kata-kata, cuma dada yang sesak dan mata yang panas. Tapi tanganmu tetap gemetar menahan air mata, karena kamu takut dianggap lemah. Padahal mungkin yang paling menyakitkan bukan air mata itu, tapi usaha kerasmu untuk menahannya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa air mata harus disembunyikan, bahwa kuat itu berarti tidak boleh rapuh, tidak boleh merasa terlalu dalam, tidak boleh terlihat kalah. Maka kita belajar menyimpan semuanya, menyimpan kecewa, menyimpan ketakutan, menyimpan kesedihan. Dan kita pikir itu yang benar, padahal itu cuma membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Saat dewasa, kita mulai berakting, berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, menata senyum agar rapi, padahal hati sedang berantakan. Kita jadi aktor dalam hidup sendiri, bukan karena kita ingin, tapi karena takut terlihat lemah. Ironisnya, topeng itu jauh lebih melelahkan daripada menangis. Menangis itu bukan kegagalan, bukan tanda kamu tidak cukup kuat. Menangis adalah tanda tubuhmu berteriak, kamu udah terlalu lama menahan semuanya. Air mata adalah alarm tubuh, alarm bahwa kamu butuh jeda, butuh ruang, butuh nafas. Itu bukan tanda kamu kalah, justru tanda kamu masih merasa, masih hidup. Ada rasa sedih yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ada kecewa yang terlalu tajam untuk diceritakan. Ada kehilangan yang terlalu luas untuk dipahami. Dan kadang, air mata adalah satu-satunya bahasa yang cukup. Kita sering berusaha kuat demi orang lain. Tapi siapa yang jadi kuat untuk kita? Tubuh kita tidak salah. Kita diberi kemampuan menangis karena tubuh tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk menahan semuanya sendirian. Menangis adalah cara alamiah untuk membuat hati lebih ringan. Cara tubuh membersihkan emosi yang menumpuk, seperti hujan yang membersihkan langit. Air mata adalah bagian dari desain kita sebagai manusia. Coba ingat lagi, berapa kali kamu merasa dada sesak setelah menahan tangis? Berapa kali kamu merasa lelah tanpa alasan? Berapa kali kamu marah, mudah tersinggung, cemas, atau kosong, padahal kamu hanya butuh menangis. Menahan tangis membuat hati penuh, dan hati yang penuh akhirnya meledak dalam bentuk lain. Emosi, kecemasan, kehilangan arah. Menangis bukan masalah, justru tidak menangislah yang jadi masalah. Ketika kamu menangis, itu berarti kamu mengakui sesuatu dalam dirimu. Kamu mengakui luka. Kamu mengakui kehilangan. Kamu mengakui cinta. Kamu mengakui bahwa kamu juga manusia yang butuh dipeluk. Air mata adalah bentuk kejujuran. Sesuatu yang sering kita sembunyikan demi terlihat kuat. Maaf ya, aku nangis. Kalimat yang entah kenapa selalu keluar. Seolah-olah menangis itu mengganggu orang lain. Seolah-olah kita harus mempertanggungjawabkan air mata kita. Padahal, kamu tidak salah. Kamu tidak merugikan siapapun. Kamu hanya sedang menjadi manusia. Dan manusia punya hak untuk menangis. Setiap air mata membawa satu beban keluar dari hati. Sedikit demi sedikit. Tidak terlihat, tapi terasa. Menangis tidak membuatmu mundur. Menangis justru membuka jalan untuk maju. Karena setelah air mata berhenti, kamu bisa bernafas lagi, bisa berpikir lagi, bisa berdiri lagi. Butuh keberanian besar untuk jujur pada diri sendiri. Butuh keberanian lebih besar lagi untuk membuka luka lama. Dan kadang, air mata pertama adalah pintu menuju keberanian itu. Karena untuk sembuh, kita harus berani merasakan,
berani mengakui, berani menerima. Tidak ada keberanian yang lebih sunyi daripada seseorang yang akhirnya berani menangis. Kalau hatimu berat, kalau pikiranmu penuh, kalau hidup terasa terlalu sunyi, menangislah. Bukan untuk menunjukkan kelemahan, tapi untuk memberi ruang pada kekuatanmu. Karena orang yang berani menangis adalah orang yang berani hidup, berani merasa, berani jujur, berani sembuh. Dan itu jauh lebih kuat daripada siapapun yang pura-pura tidak pernah menangis.